berkali-kali saya sampaikan, kita ini memiliki potensi besar, memiliki kekuatan besar, tapi sering kita lupakan. Kita memiliki sumber daya alam, SDA. Kita memiliki SDM. Nanti Oke guys, sudah tidak dipungkiri lagi bahwa negara Indonesia ini sudah menjejaki jejak kemajuan yang pasti. Dan banyak bukti bahwa rakyat yang rajin bekerja dan juga pandai mencari peluang ya, rakyat Indonesia pada saat ini mulai mendapatkan kehidupan yang semakin layak di era ini. Bukti ini pun tidak hanya dilihat di dalam negeri, akan tetapi bisa kita lihat dari perubahan sikap negara lain terhadap Indonesia itu sendiri. Jadi berikut ini 8 negara yang sangat mencolok dalam melakukan perubahan pandangan terhadap negara Indonesia guys. Penasaran? Ayo kita semak nonton video ini 8 negara yang mencolok negara Indonesia dalam kemajuan yang dihadapi sekarang ini. Jom. Rasanya tidak dapat dipungkiri lagi bahwa negara tercinta kita Indonesia sudah menapaki jejak kemajuan yang pasti. Banyak bukti bahwa rakyat yang rajin bekerja dan pandai mencari peluang mulai mendapatkan kehidupan yang semakin layak di era ini. Oke guys, jangan lupa subscribe untuk channel Indonesia Elite Group ya. Video ini memaparkan video-video yang menarik ya daripada channel Indonesia Elite Group ini. Nah, jadi kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga untuk melihat banyak video-video yang ada di dalamnya. Oke, kita lanjutin guys. Bukti ini pun tidak hanya bisa dilihat di dalam negeri, akan tetapi juga bisa kita lihat dari perubahan sikap negara lain pada Indonesia. Tanpa membuang lebih banyak waktu, berikut 8 negara yang sangat mencolok dalam melakukan perubahan pandangan terhadap negara kita. Siapa saja 8 negara ini guys? Kita nonton video ini sampai habis ya. Kita tengok. Kalau diikutkan, Indonesia memang sekarang ini berada dalam kedudukan yang sangat baik dari segi kemajuan. China guys. Bisa kita lihat dari pasang surut sengketa Laut Cina Selatan yang berbatasan langsung dengan Laut Natuna Utara. Pertama, China mengangkat isu tersebut di zaman Pak Bambang. China sangat agresif melakukan intimidasi kepada semua negara yang berkepentingan termasuk Indonesia. Namun, semenjak Jokowi menjabat, sontak China selalu meminta diskusi khusus ketika berhadapan dengan Indonesia. Memang ketegasan Menteri Susi pada waktu itu, dalam mengeksekusi kapal-kapal yang melanggar teritori kedaulatan laut Indonesia, banyak membuat negara lain mulai berhitung jika berhadapan dengan Indonesia. Terlebih di saat Indonesia mulai memperlihatkan kekuatan ekonomi barunya, China tentu saja tidak mau kehilangan kesempatan dalam melebarkan pengaruhnya. Negara tirai bambu tersebut seakan membuang jauh urusan isu sengketa Laut Cina Selatan, terkhusus apabila berselisih dengan Indonesia. China ya. Selalu ada pertikaian pulau di sini, Pulau Natuna dengan China nih kan, guys. Yang kedua adalah Australia. Oke, Australia. Melihat Indonesia semakin maju, sikap Australia sebenarnya di luar dugaan. Negeri kanguru ini semakin meningkatkan kerjasama dengan negara kita. Mempererat hubungan bilateral, juga kerjasama lainnya di banyak bidang. Kedekatan Jokowi dan Perdana Menteri Australia yang terjalin sangat baik, membuat kedua negara saling maju bersinergi menjadi kuasa besar di kawasan. Yang sebenarnya jika kedua negara membuat suatu fakta pertahanan, maka negara adikuasa lainnya akan berpikir dua kali untuk mengganggu wilayah besar Indonesia-Australia. Sayang sesuatu ini sulit terwujud, karena kedua negara ditenggarai di backup oleh kekuatan yang berlawanan. Namun daripada itu semua, kemajuan Indonesia ditanggapi positif oleh negeri kanguru.
rapat lah kan Australia ini juga dengan Indonesia. Yang ketiga adalah Vanuatu. Vanuatu. Negara yang menjadi gembongnya pendukung OPM ini tiba-tiba berbalik arah mendukung Indonesia dan berharap kedepannya bisa menjalin kerjasama lebih intensif dan lebih terbuka. Vanuatu merasa dibodohi oleh OPM, organisasi kriminal yang tidak memberikan manfaat, serta membelenggu negaranya dalam menjalin kerjasama dengan Indonesia. Vanuatu sebenarnya sudah sejak lama ingin menjalin kerjasama dengan Indonesia, namun kepentingan preman OPM selalu menghalanginya. Tidak tahan dengan intimidasi OPM, Vanuatu memenuhi tekadnya untuk berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia. Dari 7 negara sekarang tidak ada negara di Pasifik yang bicara soal Papua. Sisa 1, Vanuatu. Vanuatu sudah bicara sama saya. Covid habis, kita mau pergi bicara dengan Indonesia. Voila. Yang keempat adalah Singapura. Keempat. Dalam menanggapi kemajuan Indonesia, Singapura agak terlihat mirip dengan Australia, yaitu meningkatkan kerjasama di segala bidang. Hanya saja bedanya, Singapura terlihat lebih hati-hati dalam melakukan pendekatan. Karena bukan rahasia umum lagi, bahwa begitu banyak ketergantungan Singapura terhadap Indonesia. Di antaranya adalah bahan mentah mineral bumi, sebagai asupan perusahaan smelter di negaranya. Itu hanya sebagian kecil, belum lagi di sektor lainnya, yang membuat Singapura tidak mudah lepas dari Indonesia. Kemajuan yang ditorehkan Indonesia, ingin dijadikan Singapura sebagai basis baru ekspansi sumber pendapatannya. Namun, tentu saja pemerintah Indonesia sangat mengkalkulasi tujuan Singapura tersebut. Sehingga kedua negara hanya dapat menjalankan suatu kerjasama yang saling menguntungkan. Singapura ini negara kecil saja. Yang kelima adalah Malaysia. Malaysia juga. Negara yang satu ini sangat unik, karena di saat Indonesia menapaki jejak kemajuan, Malaysia justru cuek bebek. Namun, cuek bebeknya Malaysia adalah tanda bahwa Indonesia sudah on the track. Mengapa begitu? Karena Malaysia dan Indonesia sering menganggap kemajuan adalah suatu persaingan gengsi satu sama lainnya. Jadi apabila Indonesia maju, Malaysia pasti akan menutup mata seakan tidak terjadi apa-apa. Begitu juga sebaliknya, jika Indonesia terpuruk, Malaysia hebohnya minta ampun. Tentu ini tidak berlaku untuk semua, namun ini adalah gambaran umum antara Indonesia dan Malaysia. Negara yang katanya saudara, tapi tidak pernah akur. Malaysia. Pak Anwar Ibrahim ini paling terkenal di Indonesia juga ya. Sejak zaman yang keenam dulu adalah lagi. Amerika Serikat. Oke, Amerika Serikat. Di mana dalam waktu dekat ini, Amerika nampak lebih pro pada Indonesia. Terlihat dari melunaknya Amerika dalam turut campurnya pada kepentingan Indonesia di dunia internasional. Pada saat Indonesia digugat di WTO, Amerika juga tidak banyak mengkomentari, walaupun sebenarnya Amerika juga turut dirugikan dalam kebijakan hilirisasi Indonesia tersebut. Di sini kita dapat melihat, kemajuan yang ditorehkan Indonesia juga bisa sampai berdampak pada Amerika. Kami sangat yakin bahwa ini adalah strategi dari Amerika, yang dimana setelah Indonesia kali ini melihat sikap Amerika yang netral, akan membuka peluang baginya untuk bekerja sama lebih intensif di kedepannya. Kerjasama dimaksud tentu tidak akan disodorkan Indonesia pada Amerika, apabila negeri Paman Sam tersebut ikut mendikte Indonesia di WTO. Karena dipercaya Indonesia akan menjadi magnet baru dalam perdagangan internasional. Yang ketujuh adalah Perhimpunan Negara-Negara Uni Eropa. Dalam hal ini tentu saja berkaitan erat dengan gugatannya di WTO. Walaupun Uni Eropa menang dalam gugatan, akan tetapi Indonesia tidak menggubrisnya. Menyadari akan hal ini tentu saja Uni Eropa sangat marah.
Namun, melihat kekuatan ekonomi Uni baru Eropa. Indonesia, apalah daya, Uni Eropa hanya bisa melakukan pendekatan persuasif. Karena jika semakin dilawan, Indonesia akan semakin keras dan pastinya akan berdampak lebih buruk pada perekonomiannya. Hanya membayangkan jika negara kita masih dipimpin oleh pemimpin yang tidak berintegritas. Pastinya Indonesia akan diganyang oleh Uni Eropa. Tetapi dengan pemimpin yang hafal peta ekonomi, maka negara yang mengintimidasi akan dibuat semakin tidak berkutik, dan dipaksa harus mengikuti arah kebijakan dari pemerintah Indonesia. Saya harus mengatakan bahwa kemitraan kita tidak semuanya baik-baik saja. Banyak perbedaan yang harus kita selesaikan. Oleh sebab itu, jika ingin kita membangun sebuah kemitraan yang lebih baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours. Oh, mantap. Yang kedelapan ucapannya. adalah Perhimpunan Negara-Negara Asia Oke, Tenggara atau ASEAN yang ASEAN. ke-8. Dengan kemajuan yang ditorehkan Indonesia, banyak pernyataan dari para kepala negara di ASEAN, bahwa di tahun 2023 ini, ASEAN memiliki kepemimpinan leadership yang sangat kuat yakni Indonesia. Bahkan pada saat penyerahan keketuaan ASEAN dari Kamboja ke Indonesia, Presiden Jokowi baru saja bertolak dari Bali, setelah menyelesaikan kesuksesan keketuaannya, dalam perkumpulan negara paling bergengsi di dunia yaitu G20. Hal ini tentunya memberi kepercayaan diri pada setiap negara di ASEAN, bahwa kawasan ASEAN juga telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Karena pada hakikatnya, keketuaan Indonesia di G20 bukan hanya soal giliran, tetapi juga kesiapan Indonesia, dalam hal ini juga salah satu negara ASEAN, yang optimis pada perkembangan ekonomi menjanjikan di sekitar kawasan. Presiden itu menakut-nakuti saja setiap sambutan. Oleh sebab itu saya ingin menyampaikan optimisme yang kita hadapi ke depan. Kenapa kita harus optimis? Nah, berkali-kali saya sampaikan, kita ini memiliki potensi besar, memiliki kekuatan besar, tapi sering kita lupakan. Kita memiliki sumber daya alam, SDA. Kita memiliki SDM. Nanti akan muncul bonus demografi 2030 diperkirakan berapa? 201 juta tenaga produktif kita. Kemudian juga kita memiliki pasar yang besar. Tidak hanya negara kita sebagai fondasi, tapi ASEAN 600 juta. Inilah kekuatan yang sering tidak kita sadari dan harus saya ingatkan terus. Sebenarnya masih banyak lagi negara yang melakukan perubahan sikap pada Indonesia, khususnya setelah Indonesia mulai memperlihatkan kesuksesannya dalam pembangunan pondasi ekonomi. Sebagiannya ada Uni Emirat Arab, Korea Selatan, Jepang, Bangladesh, dan negara-negara di Afrika yang mengikuti jejak kebijakan pemerintah Indonesia. Jika ada yang perlu ditambahkan, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Oke guys, itu tadi antara sorotan yang ada dalam video ini. Jadi beberapa negara yang sangat melihat kepada kemajuan Indonesia itu dan kebanyakannya ingin mengadakan hubungan bilateral dan hubungan dua hala kepada Indonesia dengan berbagai-bagai perekonomian yang perlu dibangunkan bersama. Jadi ini guys sewajarnya ya, negara-negara ini mungkin ya kalau kita fikirkan akan melihat kepada kemajuan Indonesia, dan saya sendiri melihat bahwa pada beberapa tahun ini Indonesia itu mempunyai satu peluang yang sangat luas dan negara Indonesia menjadi negara yang sangat maju pada saat ini. Jadi tidak heran beberapa negara ingin mengadakan hubungan bilateral, hubungan dua hala, dan termasuk juga Malaysia guys. Kalau dikaitkan tadi, Malaysia juga sama melihat kepada kemajuan Indonesia itu. Tetapi dalam hubungan bernegara itu biasalah guys, ini macam
dia macam adik-beradik. Pasti ada kadang-kadang perbedaan, kadang-kadang ada permasalahan. Tetapi sebenarnya kita ini, Malaysia dan Indonesia ini kan, kalau sudah berjumpa sama-sama, ketemu sama-sama, itu dia macam memang hubungan itu sangat rapat dan adik-beradik. Sebab saya sudah pernah pergi ke Indonesia, jadi saya melihat sendiri ya, walaupun di dalam media sosial ini selalu hujat menghujat, selalu berantakan, tetapi sebenarnya hubungan kita ini sangat baik kalau sudah berjumpa sama-sama. Itu kayaknya seperti satu keluarga, guys. Jadi di dalam media sosial ini biasalah kan, itu kita tidak nafikan ada berapa ratus juta jiwa yang ada di Indonesia dan juga di Malaysia. Itu memang kita tidak akan dapat menutupi mulut-mulut orang di luar sana. Tetapi apa yang penting dari sisi positifnya, kita ambil bahwa Malaysia dan Indonesia ini perlu saling melengkapi. Persaudaraan itu perlu kita eratkan. Jadi kemajuan di setiap negara itu perlu kita dukung sama-sama. Sepatutnya kita kena mendukung di antara satu dengan yang lain. Tidak hanya diprovokasi dengan kata-kata yang ada di media sosial, kemudian kita mengeluarkan satu pandangan yang negatif, yang hanya memporak-perandakan dan juga memprovokasikan lagi kepada orang-orang di luar sana. Jadi kalau kita saling melengkapi dan juga menjaga keragaman kita, adab tata susila kita, insya Allah Malaysia dan Indonesia itu walaupun apa banyak perbedaan, tetapi dapat diselesaikan melalui meja rundingan, dan juga kepala-kepala negara juga pasti akan menyelesaikan dengan lebih baik dan telus mengikut kewarasan akal mereka. Ya, sebab mereka memang dalam dunia global ini, guys. Saya ambil contoh lah Bapak Jokowi sendiri ya. Walaupun dia tidak suka kepada Amerika, tetapi apa yang dia buat? Dia mempunyai satu pemikiran yang mana dia neutral kepada negara Amerika. Walaupun rakyatnya tidak menyukai Amerika, sama juga dengan Malaysia tidak menyukai Amerika ini, tetapi mengambil sikap netral di sisi kebaikan, yaitu ada teknologi daripada Amerika itu boleh masuk ke Indonesia. Jadi itu yang dilakukan oleh Bapak Jokowi. Jadi dia membuat hubungan yang baik juga dengan Amerika, tidak di sudut negatif yang akan memporak-perandakan lagi keadaan. Jadi sikap yang ditunjukkan oleh Bapak Jokowi di mana dia membuat hilirisasi itu sangat tepat sekali, tidak tertumpu ataupun tidak mengikut telunjuk Uni Eropah, dan Uni Eropah yang mengikut kepada telunjuk Indonesia pada saat ini. Itulah kedekatan di antara negara-negara yang mempunyai hubungan bilateral walaupun banyak perbedaan yang ada. Jadi insya Allah, guys, Malaysia dan Indonesia kita kukuhkan persaudaraan kita kuatkan lagi, eratkan lagi persamaan yang kita ada itu, saling melengkapi dan juga menjaga segala bentuk provokasi itu tidak digembar-gemburkan seluas-luasnya. Oke, bagaimana pula, guys, pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian juga boleh komentar ya di ruang kolom di bawah. Insya Allah kita bertemu lagi di video yang akan datang. Jangan lupa untuk subscribe channel Indonesia Elite Group ini. Pada yang baru ketemu, like, share, dan komen juga. Terima kasih kerana menonton. Salam silaturahmi, salam persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.